Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Punya Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Menerima kami apa adanya, bahkan kau mau mati buat setiap kami. Saat ini Tuhan di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi setiap kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan mulai dari ruangan ini sampai kami meninggalkan ruangan ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ambil alih Roh Kudus, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke. Saya akan mulai sharing saya dengan mengutip kalimat yang keluar dari tulisannya Salomo. Jadi Salomo itu menulis, dari segala yang kita peroleh, perolehlah pengertian. Itu ada di Amsal 4 ayat yang ke-7. Jadi dari segala yang kita peroleh, kita harus memperoleh pengertian. Karena orang yang mengerti hari ini udah jarang. Oke? Karena saudara, kita semua mesti tahu bahwa tahu dan ngerti itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, orang yang tahu belum tentu ngerti. Tapi orang yang mengerti sudah pasti tahu. Jangan cuma tahu bikin anak tanpa mengerti anak-anak kita. Jangan cuma tahu punya suami tanpa kita mengerti suami kita. Jangan cuma tahu punya istri tanpa kita mengerti ya istri kita itu siapa. Jadi dari segala yang kita peroleh, perolehlah apa saudara? Pengertian. Nah pagi hari ini yang saya mau sharing buat saudara-saudara adalah kita harus mengerti tentang prinsip salib. Salib Kristus. Karena salib Kristus mulai di mana-mana, bukan mulai sih, udah dari dulu, dijadikan fashion saja. Kita kayaknya bangga kalau pakai t-shirt ya. Ada gambar salibnya, Ozzy Osbourne juga t-shirtnya salib. Oh saudara gak tahu Ozzy Osbourne ya? Saudara kelihatan Hillsong banget mukanya. Banyak orang-orang yang unbeliever juga fashionnya salib. Makanya kita orang-orang Kristen, kita harus mengerti prinsip salib Kristus. Nah saya akan ajak saudara-saudara kita buka sama-sama kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Kalau saudara senang judul khotbah saya adalah The Meaning of the Cross. Pengertian daripada salib Kristus. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa saudara? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi salib itu adalah alat untuk menghukum mati. Dan kalau sampai pemerintah mengambil langkah hukuman mati, ini adalah langkah untuk memberhentikan ya gerakan-gerakan yang menuju kepada kejahatan. Gerakan-gerakan yang menuju kepada kematian harus diberhentikan dengan hukuman mati. Salah satunya di zaman dulu yang sering dipakai adalah salib. Jadi salib di mata orang Yahudi adalah hukuman yang memalukan. Hukuman yang sangat memalukan. Makanya banyak orang Yahudi sampai hari ini yang masih ekstrim. Mereka masih percaya yang di tengah itu penjahat, bukan juru selamat. Itu penjahat. Karena gak mungkin ada orang yang terhormat, apalagi dibilang raja, ya sampai dihukum salib. Dihukum matinya disalib. Karena salib itu bukan untuk maling Indomaret. Salib itu untuk penjahat kelas kakap.
Makanya Rasul Paulus mencatat dengan jelas, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan, foolishness, bodoh banget. Makanya kalau multimedia dapat, waktu Metallica merilis album yang kedua, boleh ditayangin gambarnya? Ini dia. Saudara mungkin nggak tahu gini-ginian ya. Waktu mereka merilis album kedua, cover album mereka yang kedua ini adalah kursi listrik. Dan kursi listrik adalah alat untuk menghukum mati. Makanya waktu mereka mengeluarkan album ini, mereka diprotes. Dibilang band sadistik. Kenapa alat yang dipakai untuk menghukum mati kayaknya dibangga-banggain. Makanya seringkali orang Kristen juga sama. Kita dibodoh-bodohin. Alat untuk menghukum mati, kita jadiin kalung, kita jadiin anting, ya kita jadiin gambar di t-shirt kita pajang di rumah kita, dan seterusnya. Dan ini sudah terjadi dari dulu kala. Makanya Rasul Paulus jelas mencatat ayat ini, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Kebodohan banget, bodoh. Kita ini di ilmu psikologi bisa dianggap sadistik loh kita. Ya, kalung kita salib, alat yang dipakai untuk menghukum mati manusia, bukan binatang. Nah, ternyata Rasul Paulus nggak sampai di sini aja, dia menambahkan dengan pengertian dari salib itu sendiri. Karena mungkin saudara udah tahu, apa yang kita buat baik untuk diri kita, akan mati bersama-sama dengan kita. Tapi apa yang kita buat baik untuk orang lain, akan menjadi abadi, remains timeless, akan diingat orang selama-lamanya. Dan ini sebenarnya yang dibuat sama Tuhan Yesus untuk saudara dan saya, dan Rasul Paulus menangkap ini semua. Yuk kita lompat ke ayat yang ke-22 dan 23. 22, 23 dan 24, 1 Korintus 1. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Stop dulu sampai di situ. Jadi orang Yahudi ini kayak nggak percaya. Mereka itu selalu pengen lihat tanda dulu. Sama kayak Thomas, pengen lihat dulu baru mau percaya. Itu kebiasaannya orang Jewish. Ya, jadi mereka nggak percaya salib itu ya adalah prinsip yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Kristus. Mereka pengen lihat tanda, loh mati kok orangnya. Makanya mereka jaga kuburnya Yesus, saudara tahu cerita itu. Dan orang ya Yunani mencari hikmat. Mereka adalah kumpulan bangsa yang isinya penduduknya banyak yang melahirkan filsafat atau filsuf yang luar biasa. Jadi bangsa Yunani adalah bangsa yang orang-orangnya tuh pinter. Selalu ingin mengandalkan ilmu pengetahuan, ya, nalar daripada ya sebuah paradigma dan seterusnya. Jadi nggak masuk di nalar mereka. Gak masuk di kepercayaan mereka untuk orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Ayat 23 dan 24. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, ini Yunani maksudnya, suatu kebodohan, gak masuk di hikmatnya mereka. Tapi untuk mereka yang dipanggil, ya salah satunya GSJS Jakarta. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, salib Kristus atau Kristus adalah apa saudara? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini dia. Ini PR buat saudara-saudara di GSJS, coba baca seluruhnya 1 Korintus 1. Karena prinsip salib ini menjungkir balikan apa yang dunia tahu. Karena Rasul Paulus melanjutkan dengan tulisan-tulisan apa yang dianggap bodoh oleh dunia. Itu akan dibuat pintar oleh Kristus. Ya, hikmat manapun yang dianggap pintar, sukses dan lain sebagainya, ya, itu bodoh di depan Tuhan. Jadi prinsip salib ini menjungkir balikan paradigma yang seringkali kita tahu. Oke? Ternyata salib Kristus ini memberikan hikmat dan kekuatan Allah buat saudara dan saya. Bukan cuman fashion, bukan cuman pajangan di rumah. Tapi kita punya hikmat dan kekuatan Allah. Ini dikasih sama Tuhan Yesus gratis untuk saudara dan saya. Hikmat dan kekuatan Allah. Kita akan mulai dari hikmat Allah dulu. Sophia, bahasa Yunaninya. Ada 3 level pengetahuan. Yang pertama namanya asumsi.
Yang kedua namanya benar dan salah. Dan yang ketiga namanya adalah hikmat. Di era sosial media hari ini, banyak orang cuman pinter asumsi. Betul apa betul? Di GSJS Jakarta nggak ada. Kita jago dengan apa yang namanya assumption. Kita pinter asumsi. Karena berita yang kita lihat cuman sepotong-sepotong. Makanya orang jadi pinter berasumsi. Kita nggak tahu kebenarannya. Makanya saya sekarang kalau lagi ngumpul sama yang bukan ring satu saya. Dan tiba-tiba ada yang ngomong ini, saya tahu tuh hidup orang itu. Emang lo tinggal sama dia? Kok bisa seyakin itu ngomong kayak gitu? Pernah dengar orang Kristen ngegosip? Saudara kelihatan bingung karena di GSJS Jakarta nggak ada. Orang Kristen kalau ngegosip, ya ampun, semua yang keluar asumsi. Gue tahu dia, gue tahu. Hidup bersama juga enggak, tapi bisa tahu segalanya, seakan-akan. Nah, saudara mesti tahu, asumsi adalah level terendah daripada knowledge. Asumsi adalah level pengetahuan terendah. Jangan bergerak dalam asumsi. Apalagi yang paling menyedihkan, banyak orang Kristen asumsi soal Tuhan. Katanya Pastor Andrew, Tuhan Yesus begitu. Katanya pendeta itu Tuhan Yesus begitu, begini dan lain. Kita cuman asumsi. Makanya kekristenan bukan cuman soal liturgi, kekristenan bukan soal upacara, kebaktian, ya, berdiri, duduk, angkat tangan, bukan. Tapi kekristenan berbicara tentang mengalami Tuhan Yesus. Supaya apa? Tidak asumsi. Karena banyak orang Kristen asumsi sama Tuhan. Ingat tadi, pengertian sama tahu saja itu berbeda. Banyak orang cuma tahu Tuhan Yesus, tapi kita nggak mengerti pribadinya. Kita cuma tahu agama Kristen, tapi kita nggak punya pengertian tentang pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Kita cuma tahu pakai baju yang ada salibnya, tapi kita don't have the understanding. Ya, what is the meaning of the cross? Kita cuma asumsi. Yang kedua, benar dan salah. Bagus kalau kita naik level dalam pengetahuan. Tahu yang benar, tahu yang salah. Tapi ternyata kekristenan bukan bicara soal benar dan salah, boleh dan gak boleh. Ya, saya sampai hari ini masih terima DM, terima inbox, terima WhatsApp. Pastor boleh gak begini? Pastor boleh gak begitu? Kekristenan gak bicara soal boleh dan gak boleh. Saudara baca baik-baik apa yang semua dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gak pernah keluar dari mulutnya boleh dan gak boleh. Petrus tuh gak boleh ya? Pernah dengar Yesus gitu? Yohanes tuh gak boleh ya? Naik perahu modelnya begitu gak boleh ya? Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Dia mau kita nih nalar pikirannya. Nalar pakai firman Tuhan. Bukan cuma tahu benar dan salah. Seluruh dunia ini tahu mana yang baik, mana yang jahat. Semua tahu. Makanya semua agama mengajarkan hal yang sama. Beda sama Tuhan Yesus. Semua agama mengajarkan, saudara tahulah. Kamu bikin baik, kamu dapatkan yang baik. Kamu bikin jahat, kamu dapetin yang jahat. Beda sama Tuhan Yesus. Sampai hukum Taurat mengajarkan seperti itu. Makanya Yesus datang, dia membawa prinsip yang berbeda. Kamu bikin baik, kamu menerima kebaikan. Kamu bikin yang jahat, kamu tetap menerima kebaikan. Karena semua kejahatan kamu, saya tanggung di atas kayu salib. Kita pakai salib, kita harus ngerti prinsip ini. Kita pakai kalung salib, mengertilah prinsip ini. Bahwa semua kejahatan saudara dan saya ditanggung lunas sama Tuhan Yesus. Semua agama ngajarin yang sama. Benar dan salah, boleh dan gak boleh. Rasul Paulus mencatat di Roma pasal yang kedua, gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Bahwa ahli Taurat adalah pengajar-pengajar untuk orang-orang yang tidak dewasa. Ahli Taurat. Bayangin mereka ahli, tapi Rasul Paulus memframing mereka adalah pengajar-pengajar untuk orang-orang yang belum dewasa.
Orang-orang yang cuma tahu benar dan salah, boleh dan gak boleh. Dan itu anak-anak. Make sense banget Rasul Paulus ngomong gitu. Anak-anak saudara, kalau teman-temannya pada datang di rumah, kita akan kasih tahu mereka do and don'ts. Betul apa betul? Nah, itu air panas, hati-hati ya nak. Nah, itu pisau tajam, hati-hati ya nak. Anak kecil digituin normal. Tapi kalau udah tua-tua begini, datang ke rumah teman saudara, tiba-tiba, om, itu pisau tajam ya om, hati-hati om. Oma, itu air panas, hati-hati ya oma. Kita kan nggak perlu digituin ya. Karena kita consider kita sudah dewasa. Sudah mengerti pisau itu apa. Sudah mengerti air panas itu apa. Pengertian. Sudah ngalamin kena air panas itu seperti apa. Sudah ngalamin keiris pisau itu seperti apa. Sudah ngalamin. Makanya level pengetahuan kita jangan sampai di benar dan salah saja. Yang paling tinggi yang Kristus ajarkan, hikmat adalah level tertinggi dari pengetahuan. Hikmat Allah itu di atas ChatGPT. Hikmat Allah itu di atas AI. Hari ini sepanjang tahun ini orang mesti konfirmasi sama ChatGPT. Kita lupa konfirmasi sama yang punya ChatGPT. Yang kasih otak buat orang buat ChatGPT. Itu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang ada di tengah-tengah saudara dan saya hari ini. Kita lupa konfirmasi sama dia. Kita lupa di-consult sama dia. Kita lupa minta advice sama dia. Nah ini hikmat. Makanya Yakobus 1 ayat 5, coba boleh ditayangin. Yakobus ngomong begini saudara buat kita semua. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan apa? Hendaklah ia mendownload dan bayar per tahun. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kekurangan hikmat tinggal minta. Karena hikmat gak ada di Google, hikmat Allah. Hikmat Allah gak ada di YouTube. Hikmat Allah adalah hasil pengalaman kita dengan Allah itu sendiri. Orang sampai bingung, kok bisa kayak begitu? Ini gak ada ilmunya di mana-mana. Makanya kalau balik ke 1 Korintus 1, ya Paulus dengan jelas mengatakan orang yang dianggap bodoh sama dunia, itu akan diangkat untuk mempermalukan yang pinter-pinter, kata firman Tuhan. Saudara mungkin hari ini lagi dicap bodoh sama orang tua saudara. Lagi dibilang bego sama mama saudara. Ya, nggak dianggap sama papa mama saudara. Nggak dianggap sama kolega saudara. Nggak dianggap sama partner bisnis saudara. Jangan sakit hati, minta hikmat dari yang punya. Namanya Tuhan Yesus kita. Sofia itu sendiri, itu adalah prinsip salib. Hikmat Allah. Papa mama yang hadir pagi hari ini. Kita udah gak bisa ngajarin anak-anak kita dengan copy paste. Saya dulu waktu masih kecil lagi main di taman. Papa saya keluar cuman melotot sama batuk. Saya langsung masuk. Saya mau coba copy paste ke anak saya yang nomor 2. Copy paste. Dia lagi main waktu itu. Saya keluar. Agak melotot dikit, alis naikin dikit, saya coba batuk. Dia liatin saya, Dedi batuk. Ya gitu. Ternyata copy paste udah gak relevan hari ini ke anak-anak kita. Apa yang menjadi kekuatan generasi kita? Disiplin, tahan uji, tahan proses, sama konsisten, ajarin ke anak-anak kita. Tapi yang lain, kita perlu apa? Hikmat Allah. Kita nggak perlu lagi copy paste. Kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan untuk menjadi parents, untuk do the parenting, menjadi papa dan mama. Karena please remember this, anak-anak kita, serangan yang datang ke generasi anak-anak kita jauh lebih mengerikan daripada musuh generasi kita. Mengerikan, mereka lagi diserang sama hal yang mengerikan. True story.
Ada anak muda udah disuruh bunuh diri sama ChatGPT. Karena mereka nggak pernah bisa ngobrol sama papa mama di rumah. Ada anak muda sudah pacaran sama ChatGPT. Karena setiap mereka bertanya soal pacaran, enggak kayak gitu, belum umurnya. Kita cuma jawabnya gitu sebagai orang tua. Udah nggak bisa. Orang tua kita zaman dulu ngomong kayak gitu bisa, jangan di copy paste. Anak kita tanya, jawab pakai hikmat dari Tuhan. Jangan pakai copy paste. Lady Gaga siapa? Setan. Jangan didengar, setan. Gimana sih? Anak cuma nanya Lady Gaga siapa? Jawab dong. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Daddy nggak tahu. Cuman kita bisa Google nanti together. Kita bisa cek dia nyanyi soal apa, liriknya apa, dan kita putuskan dia perlu di-download atau tidak. Gitu dong sama anak-anak. Jangan semua setan karena kita nggak tahu jawabannya. Kita perlu dituntun oleh hikmat Tuhan. Saudara tahu nenek moyangnya orang Israel itu bukan orang percaya? Abraham itu penyembah berhala dan dia bukan orang Yahudi. Dia dari Ur dan Kasdim. Itu benua Afrika, bukan Asia. Oke? Tapi waktu dia punya keturunan Israel, apa yang Tuhan buat? Tuhan ajarin bangsa ini dengan hikmat Tuhan. Cara bikin irigasi, cara bangun tenda, cara bikin ini, bikin itu, bikin perairan dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau bangsa Israel jadi proyek percontohan. Supaya dilihat sama bangsa lain. Dan sampai sekarang prinsipnya Tuhan itu masih sama. Tuhan mau ajarin saudara dan saya lewat hikmatnya supaya kita penuh dengan hikmat. Tapi seringkali kita cari dari tempat lain. Kita ini saudara dan saya mau dijadiin proyek percontohan. Keluarga saudara yang tidak sempurna mau dijadiin proyek percontohan. Kegagalan saudara dan saudara bangkit jadi orang yang berhasil mau dijadiin percontohan sama Tuhan. Tapi seringkali kita nggak mudeng sama gini-ginian. Kita nyari dari tempat lain. Kita nggak cari dari sumbernya. Makanya tujuan baca Alkitab. Kita baca Alkitab. Dan waktu kita keluar rumah, orang-orang di tempat kerja kita, orang-orang di restoran kita, bisa baca Alkitab lewat kelakuan kita. Halo? Ini yang disebut dengan spiritual intelligence. Kecerdasan spiritual. Orang gak bisa baca Alkitab. Saudara kasih Alkitab belum tentu dia mau baca. Jadilah Alkitab berjalan. Itu bisa terjadi kalau kita dipimpin oleh hikmat daripada Allah kita itu sendiri. Hikmat Tuhan. Sofia itu sendiri. Yang kedua, prinsip salib mengajarkan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Bahasa Yunaninya dunamos. Kekuatan. Saya punya sahabat, dia ngomong ke saya, Jess, gue kalau sempurna, gue gak akan pergi ke gereja. Gue pergi ke gereja karena gue tidak sempurna. Keren banget. Sayangnya, kita semua ini tidak sempurna. Betul apa betul? Dan waktu kita datang di gereja, kita dituntut menjadi sempurna. Society kita ini lagi mengerikan. Sadar saudara, orang yang jujur ditendang semua, orang yang main sandiwara dirangkul semua. GSIS Jakarta nggak ada. Makanya saudara kelihatan bingung. Society kita ini ngeri banget. Yang jujur ditendang semua. Ya, yang mau validasi perasaannya, emosinya dan lain sebagainya ditendang semua. Tapi yang main sandiwara semuanya dirangkul. Makanya di society kita orang berlomba-lomba untuk acting supaya dapetin piala pencitraan. Kita pinter pencitraan jadinya. Kita pinter main sandiwara. Kita pinter jadi drama queen and drama king. Kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri.
Kalau kalung saudara salib, t-shirt saudara salib, you better make sure kita setiap hari mengandalkan kekuatan dari Kristus sendiri. Jangan pakai kekuatan sendiri. Kita semua nggak ada yang kuat, saudara. Kita nggak ada yang kuat. Kita semua lemah. Kita nggak ada yang kuat. Semua keluarga nggak ada yang kuat. Suami nggak ada yang kuat. Istri nggak ada yang kuat. Tapi seringkali yang mempertahankan kita adalah sandiwara. Kita pinter main sandiwara. Saya baru upload konten kemarin tentang fenomena Grey Divorce. Pernah dengar? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? Metallica nggak tahu, Ozzy nggak tahu. I'm kidding. Grey Divorce adalah fenomena di mana suami dan istri yang sudah berumur 55 tahun memutuskan untuk bercerai. 55 tahun ke atas, rambutnya udah grey. Karena apa? Mereka selama membesarkan anak, apalagi di era sosial media, mereka cuma mau pencitraan. Kelihatannya happy. Coba, saudara kalau pikirin baik-baik. Kita ini kalau posting ke sosial media, siapa yang kita pikirin? Siapa? Diri kita atau netizen? Netizen. Tanpa kita sadari, hidup kita jadi didrive oleh opini orang lain. Betul apa betul? Ini yang membuat banyak orang jadi nggak apa adanya hari ini. Karena tadi, jadi apa adanya, disingkirin langsung semuanya. Jujur, dibuang langsung. Jadi tanpa kita sadari, kita ini mulai masuk dalam kehidupan yang palsu semuanya. Dan banyak suami istri yang mengalami hal ini. Umur mereka udah 55 tahun ke atas, anak-anak udah ngekos dekat kantor, anak-anak udah menikah, anak-anak udah kuliah di luar kota. Balik, berdua lagi. Dan mereka lihat-lihatan di kamar, ini monster di kamar gue siapa ini? Ini nenek lampir di kamar gue siapa ini? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Ini bukan di luar Indonesia loh, ini di dalam Indonesia udah banyak. Karena apa? Kita pakai kekuatan sendiri, akhirnya gak kuat juga. Pak, saya tuh udah gak ada rasa sama suami saya. Saya udah gak ada rasa sama istri saya. Saudara baca Alkitab, ya, kitab Filemon. The willingness, kemauan, ya, perasaan, itu datangnya dari Tuhan. So minta dari Tuhan. Lumayan yang amen satu. The willingness comes from the Lord. Kemauan itu datangnya dari Tuhan. Bukan pakai kekuatan sendiri. Karena cuman, awas ya, cerai, awas ya, jangan cerai ya. Kan cuman digituin sama pendeta. Akhirnya kita pakai kekuatan sendiri. Dan kita jadi sandiwara di mana-mana. The willingness. Ingat-ingat dulu waktu pacaran. Ngobrol, gak ada habis-habisnya kan? Hah? Udah lupa juga? Sampai pas mau udahan telepon gitu kan? Orang yang lagi in love banget. Kamu duluan yang tutup. Kamu dong, kamu deh. Gini, kita tutup sama-sama ya. 1, 2, 3. Baru semenit, I miss you already. Oh my goodness. Sekarang udah suami istri, saya kalau lagi padel atau sepeda atau apa gitu. Lagi duduk nih, lagi istirahat. Kalau pasangannya telepon ketahuan banget sekarang. Ring. Ya. Ada di situ, ada. Ya. Oke. Pasti bini lo ya. Kok tahu? Kita perlu mengandalkan kekuatan Allah setiap hari. Kita nggak kuat. Orang yang sok kuat lama-lama jadi self-righteousness. Kayak ahli Taurat sama orang Farisi. Mereka melanggar aturan tuh banyak banget. Tapi mereka main sandiwara selalu.
Yohanes 8 kan? Pernah baca? Wanita yang ketangkep basah berzina? Coba, kalau nalar kita jalan, kok ceweknya doang yang ditangkap? Lakinya kemana? Perzinahan di mana-mana sampai hari ini di Kelapa Gading sama perzinahan 2 orang. Nggak ada yang sendiri. Kok ceweknya doang yang ditangkap? Lakinya mana? Disinyalir lakinya salah satu dari ahli Taurat atau orang Farisi. Kegap sama teman-temannya sendiri. Lo bro, udah ngumpet. Perempuannya jadi kambing hitam. Kita perlu kekuatan dari Yesus setiap hari. Satu kali di Lukas 10, Tuhan Yesus debat sama ahli Taurat. Ini saudara baca nanti di rumah ya. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Pernah baca dong? Baca lagi nanti. Lagi debat itu. Ujung-ujungnya ahli Taurat ngomong gini, sesamamu manusia itu siapa? Dijawab sama Yesus nggak pakai teori, nggak pakai ilmu. Yesus jawab pakai cerita tentang orang yang lagi membuat perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia turun, itu jalanannya downhill, turunan. Oke? Dia turun tiba-tiba di tengah jalan, dia digebukin, dirampok. Dan rampok ini kabur semua, bawa semua harta benda miliknya. Dan orang ini udah setengah mati, tergeletak di jalan. Udah setengah mati, setengah hidup, ya, setengah sehat, setengah pengharapan. Dan tiba-tiba Yesus menambahkan, ada satu orang lewat, orang pertama. Dia imam, kata Yesus. Imam di zaman itu regulator. Kayak anggota DPR. Ya sama kan? Pembuat aturan. Ya, pembuat regulasi. Imam itu regulator. Dia lewat. Dia mengenali ada orang yang lagi menderita. Dia mengenali ada orang yang lagi terluka. Dia mengenali ada orang yang lagi setengah mati. Tapi Alkitab catat, dia pindah jalur. Dia lewatin orang itu. Saudara tahu seringkali hukum mengenali luka, tapi tidak bisa menyembuhkannya. Para regulator cuma tahu luka yang sedang terjadi, tapi tidak berniat untuk menyembuhkannya. Dokter seringkali cuma bisa mengenali penyakit ini, penyakit itu. Tapi dokter sendiri adalah manusia yang terbatas. Gak bisa juga nyembuhin. Imam, dilewatin orang menderita ini. Lalu Yesus menambahkan ada orang kedua, orang Lewi. Orang Lewi hari ini dilambangkan atau digambarkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sama, dilewatin juga. Dan banyak pelayan Tuhan hari ini, tangannya terlalu sibuk untuk menyentuh penderitaan. Terlalu sibuk jadwal kita untuk ketemu sama LGBT. Terlalu sibuk jadwal kita untuk ketemu sama orang-orang yang dianggap berdosa. Yang ketahuan dosanya. Ingat ya, kita semua orang berdosa kan ya. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Yang ketahuan, yang ngaku. Kita terlalu sibuk, kita mau ngumpulnya sama yang sandiwara-sandiwara. Yang senyawa sama kita. Kita lupa untuk berbelas kasihan sama orang yang sedang menderita. Dilewatin sama orang Lewi. Lalu yang ketiga siapa lewat? Orang Samaria. Tahu orang Samaria? He's out from the system. Orang Samaria itu gak masuk di sistem, saudara. Karena mereka ditolak sama orang Yahudi. Orang Samaria itu keturunan Yahudi mix sama Asyur. Jadi mereka ini dianggap kawin campur sama bangsa lain. Jadi orang Samaria tidak dianggap sama orang-orang Yahudi. Dianggap sampah, dianggap anjing, out from the system. Tapi waktu orang Samaria ini lihat, ada orang yang tergeletak, justru dia yang turun. Dia basuh luka orang ini sama minyak dan anggur. 2 elemen yang mahal di zaman itu. Dan gak cuma itu, dia bawa ke keledainya. Dia antar orang ini ke rumah penginapan. Dia bayar rumah penginapan ini 2 dinar. Dan dia bilang, kalau argonya lebih dari 2 hari, nanti saya balik, saya lunasin semuanya. Wow. Yesus bilang sama ahli Taurat, sama orang Farisi, menurut kamu mana yang berbelas kasihan? Yang ketiga lah, pergilah,
and do the same, kata Yesus. Karena Yesus lagi bicara tentang dirinya. Turun dari surga. Ketemu orang-orang yang dibunuh, dicuri, dan dibinasakan oleh iblis. Saudara dan saya. Dia basuh kita semua sama darahnya yang luar biasa. Dan dia bilang selalu, kamu akan dirawat sampai aku datang kembali nanti. Dia lagi bicara soal dirinya. Saudara, sekali lagi, kita gak ada yang kuat. Kita perlu kekuatan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan sok kuat. Ingat baik-baik, I'm okay sama I'm not okay adalah dua keadaan yang kita justru perlu sama kekuatan daripada Tuhan. Seringkali kita perlu kekuatan Tuhan kalau udah I'm not okay kan? Tapi hati-hati yang lagi I'm okay, hati-hati. Seringkali kita berjumpa dengan Tuhan waktu kita lagi di bawah. Tapi waktu kita di atas, kita sudah dibawa naik. Justru banyak orang kehilangan pribadinya Tuhan saat lagi di atas. So I'm okay and I'm not okay adalah dua keadaan yang justru kita harus bersujud dan minta, Tuhan, saya gak kuat. Saya perlu berjalan dengan kekuatan Tuhan setiap hari. Saya perlu. Gak cuman waktu saya lagi masalah doang. Gak cuman waktu saya lagi pergumulan saja. Tapi setiap momen saya perlu sama Tuhan Yesus. Kita perlu kekuatan Tuhan. Dan ini adalah the meaning of the cross. Dan salib itu adalah bagian hidup saudara dan saya. Diberikan gratis sama Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Ini berkat rohani yang Tuhan kasih buat kita. Hikmat dan kekuatan. Lewat dua ini, saudara bisa achieve sesuatu. Sayangnya kita orang Kristen, kita selalu yang kita minta yang akhir. Achievement yang kita minta. Uang yang kita minta. Enggak, yang Tuhan berkati saudara dan saya gratis adalah kekuatan dan hikmat. Karena saudara punya hikmat yang melampaui ya ChatGPT dan lain sebagainya. Uang bisa kejar saudara. Halo? Karena saudara bikin ramuan bakmi yang paling luar biasa, orang makan sampai langit terbuka. Yang punya bisnis restoran, minta hikmat dari Tuhan. Tiba-tiba saudara dapat menu yang luar biasa, resep yang luar biasa. We never know. We never know. Jangan cuma ngandelin semua yang udah-udah dan lain sebagainya. Minta hikmat dan kekuatan, karena ini berkat rohani yang paling luar biasa. Untuk saudara bisa achieve sesuatu. Ini kendaraannya. Jangan pakai hikmat sendiri, jangan pakai kekuatan sendiri. Gunakan hikmat dan kekuatan Allah setiap hari. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah. Dan rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Permata selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gitu anaknya. Saya minta dengan hormat worship leader kita, please pray for the word.